Dulunya aku beranggapan karena aku kuliah di keguruan, terus aku juga, apalagi aku introvert ya, aku tuh merasa ya mana bisa sih kerja selain jadi guru gitu. Tapi pada akhirnya aku berhasil matahin itu dan aku ngebuktiin sama diri aku sendiri, walaupun aku introvert ya, aku masih tetap bisa jadi apa yang aku mau. Aku adalah lulusan pendidikan guru sekolah dasar. Tapi aku adalah introvert yang ambisius dan tidak percaya diri di saat yang bersamaan. Dulu waktu sekolah, aku punya impian pengen kerja di perusahaan besar, pengen jadi karyawan kantoran, pengen kerja di perusahaan asing, belajar banyak hal baru, punya karir yang bagus. Pokoknya semua impian itu udah terbayang di kepala. Sayangnya pada akhirnya aku harus kuliah di keguruan. Saat itu bukan murni keinginan dari diri aku sendiri. Mungkin kalian tahu ya, kalau introvert itu adalah orang yang kalau misalnya punya keinginan yang pengen dicapai, itu bakal ambisius banget. Alhasil, walaupun aku waktu itu kuliah di keguruan, aku masih tetap pengen nantinya lulus itu kerja di perusahaan. Aku waktu itu masih nggak mau jadi guru. Aku lulus lebih lama dari teman-teman aku seangkatan. Waktu itu karena ada kendala sama salah satu dosen. Ketika aku ngeliat teman-teman aku udah pada lulus dan banyak dari mereka tuh yang udah jadi guru, aku ngerasa tertinggal banget. Tapi aku ingat sama salah satu kutipan yang akhirnya bikin aku tuh jadi termotivasi lagi. Seperti sebuah panah, ketika hidup menarik kamu ke belakang, kamu sedang dipersiapkan untuk melesat jauh ke depan. Akhirnya pada 2017 aku lulus kuliah, tapi waktu lulus aku masih tetap belum mau jadi guru. Bukan karena guru itu profesi yang nggak bagus ya, tapi justru karena guru itu adalah profesi yang menurut aku tuh sangat mulia. Jadi aku nggak mau ngelakuin itu setengah-setengah. Aku sempat jadi guru setelah lulus, tapi karena hati aku belum di sana, akhirnya 2018 aku mutusin buat merantau ke Jakarta. Berbekal sama ijazah sarjana pendidikan, aku nyari peruntungan di dunia customer service. Karena waktu itu aku ngerasa aku belum punya background atau pengalaman yang mendukung untuk bekerja di suatu perusahaan. Jadi aku fokus untuk nyari pengalaman dan asah kemampuan dulu supaya nantinya karir aku bisa berkembang. Alhamdulillah pertama kali aku di Jakarta, aku berhasil keterima di salah satu perusahaan. Waktu itu masih outsourcing, tapi aku dapat project buat salah satu e-commerce jadi customer service atau customer care. Di sana tuh banyak banget pengalaman yang aku dapat, mulai dari cara komunikasi yang baik, terus gimana cara ngadepin hard complaint, belajar tentang e-commerce-nya juga, terus juga belajar gimana caranya beradaptasi dengan jam kerja yang kebetulan waktu itu aku masih shifting. Dan yang gak kalah penting adalah aku dapat banyak teman baru, dengan kata lain itu tentunya menambah relasi aku di Jakarta. Aku nggak tahu kalian yang introvert itu perlakuan lingkungan di sekitar kalian itu kayak gimana. Aku banyak dikelilingi sama orang-orang yang baik, sama orang-orang yang support, tapi juga pasti ada beberapa orang yang kayak ngeremehin gitu, yang menurut aku perlakuannya nggak ngenakin sama sekali. Nggak cuma di lingkungan pertemanan, tapi juga di lingkungan kantor. Aku sering banget ngalamin hal-hal yang gak enak, kayak misalnya dijulitin, digibahin, diajak. Itu nggak usah ditanya, udah sering banget. Apalagi kan aku sebagai introvert kan lebih banyak diamnya ya, jadi kayak orang nganggep aku gimana tuh ya udah, aku kayak nggak mau berdebat gitu sama orang. Jadi ya sering nahan-nahan hati karena aku nggak bisa balas ucapan dan perlakuan mereka dengan hal yang sama, karena mamaku juga ngajarin kayak gitu, nggak boleh balas kejahatan orang lain. Jadi akhirnya aku mutusin untuk fokus sama hal-hal yang bisa bikin aku tuh lebih berkembang. Ketika aku berada di salah satu lingkungan yang menurut aku agak toksik, aku memutuskan untuk keluar dari lingkungan tersebut. Selain untuk mencari ketenangan hati dan pikiran, menurut aku juga nggak sehat aja buat
diri aku ke depannya. Ya udah aku memutuskan untuk keluar dan mencari lingkungan baru yang menurut aku bisa membuat aku tuh jadi lebih baik. Kalau misalnya aku tuh ngelihat lagi ke belakang, itu banyak banget hal-hal yang menurut aku tuh menyedihkan dan banyak hal-hal sulit yang aku alamin. Tapi kalau diingat-ingat, hal itu juga lah yang membuat aku tuh bisa berada di posisi aku yang sekarang. Walaupun kadang aku suka minder kalau misalnya ketemu sama orang, tapi aku juga berusaha untuk yakin sama kemampuan yang aku punya. Dan prinsip yang aku pegang dalam hal apapun, termasuk ketika aku kerja, adalah selalu kasih yang terbaik, sekalipun lingkungan kamu itu gak memberikan feedback yang baik atas usaha yang kamu lakukan. Karena aku tuh percaya aja gitu kalau misalnya aku udah ngelakuin yang terbaik, walaupun mungkin pada saat itu aku nggak ngedapetin yang terbaik, pasti nantinya hal-hal yang aku lakuin itu bakal berbalik ke diri aku gitu. Walaupun mungkin bukan pada saat dan di tempat yang sekarang. Satu lagi, kalau misalnya kita udah ngelakuin yang terbaik, kalau misalnya ketika kita ingin pindah kerja ke tempat yang lain, ya kita nggak meninggalkan kesan yang buruk untuk perusahaan. Aku kerja di Shopee itu 2 kali dengan 2 posisi yang berbeda. Aku resign pertama kali di Shopee itu pada tahun 2019, Februari 2019. Saat itu aku kerja di divisi operation. Kemudian aku pindah ke perusahaan lain, dan setelah 1,5 tahun kemudian, ya kurang lebih 1,5 tahun kemudian, aku mutusin buat balik lagi ke Shopee karena banyak hal-hal yang aku dapetin di Shopee dan menurut aku itu bener-bener bikin diri aku tuh jauh berkembang gitu. Akhirnya di Agustus 2020 aku mutusin buat balik lagi ke Shopee, dan alhamdulillah aku keterima di posisi yang dari dulu tuh aku pengenin banget. Aku keterima untuk posisi Business Development Analyst. Dulu tuh banyak banget orang beranggapan bahwa kalau misalnya kamu kuliah di keguruan itu ya paling ujungnya jadi apa sih? Paling jadi guru kan. Waktu itu ada orang-orang di sekitar aku yang bilang, ya walaupun kamu backgroundnya guru, ya bukan berarti kamu nggak bisa melamar di posisi yang lain gitu selain guru atau selain customer service. Kamu pasti bisa kok selama kamu punya kemampuan dan kamu yakin sama diri kamu sendiri. Akhirnya aku mutusin buat ngelamar di posisi yang aku pengen, dan alhamdulillah itu keterima. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kamu introvert dan introvert itu menghambat kamu untuk menjadi apa yang kamu mau, mendapatkan apa yang kamu pengen, karir impian kamu, masa depan impian kamu, itu menurut aku salah ya. Jadi walaupun kamu tuh introvert, semua itu tergantung sama diri kamu sendiri. Selama kamu yakin, ya insya Allah dibarengin dengan usaha, kamu bisa buat jadi apa yang kamu pengen. Waktu aku keterima lagi di Shopee itu tuh rasanya tuh seneng banget ya, karena Shopee itu adalah perusahaan impian aku. Apalagi di divisi Business Development, aku tuh rasa belajar banyak hal gitu, dan salah satunya hal-hal yang aku dapetin di posisi itu adalah kemampuan negosiasi, komunikasi, kemudian manajemen waktu. Masih banyak banget ya kemampuan yang aku dapet, dan salah satunya adalah kemampuan bahasa juga, karena di sana itu kan bahasanya enggak murni bahasa Indonesia aja gitu. Jadi kayak aku merasa bisa mengembangkan diri lebih baik aja di situ gitu. Dan Shopee itu adalah perusahaan yang sangat mensejahterakan karyawannya. Banyak banget fasilitas yang aku dapat selama aku kerja di Shopee, dan fasilitas yang menurut aku tuh bermanfaat banget adalah kelas-kelas pengembangan diri. Jadi di sana tuh banyak banget kelas-kelas yang bisa kita ikutin dari perusahaan. Terakhir itu sebelum resign aku sempet ikut kelas Mandarin. Walaupun sebelumnya aku tuh nggak pernah belajar bahasa Mandarin, tapi seru aja gitu. Jadi tuh banyak banget kelas bahasa. Kamu di sana bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea. Kemudian ada kelas fotografi, ada kelas olahraga. Pokoknya aku ngerasa selama di Shopee itu aku benar-benar berkembang dan ngedapetin pengalaman baru yang memberikan impact positif di hidup aku dan untuk karir aku selanjutnya gitu. Kemudian per akhir 2021 tahun ini aku resign dari Shopee karena sebelumnya aku juga mengikuti seleksi CPNS.
Dari 2017 sampai ke awal 2021, kurang lebih itu 3 tahun ya. Aku bener-bener kayak terjun ke dunia yang berbeda banget ya. Dari guru aku terjun ke dunia startup. Jadi selama 3 tahun itu aku udah kerja di beberapa startup. Dan aku tuh bener-bener ngerasa kayak lega gitu. Karena dari dulu tuh kan aku pengen banget ya kerja di perusahaan, apalagi aku bisa sampai kerja di perusahaan impian aku, walaupun sebentar, itu tuh rasanya kayak cukup puas gitu, kayak uh, rasa ingin tahu dan kayak ambisi aku tuh benar-benar terpenuhi gitu. Dan aku tuh juga berhasil matahin asumsi aku sendiri, karena dulunya aku beranggapan karena aku kuliah di keguruan, terus aku juga apalagi aku introvert ya, aku tuh merasa ya mana bisa sih kerja selain jadi guru gitu. Tapi pada akhirnya aku berhasil matahin itu dan aku ngebuktiin sama diri aku sendiri, walaupun aku introvert ya aku masih tetap bisa jadi apa yang aku mau. Selama 3 tahun itu juga aku belajar banyak hal, dan pada akhirnya tuh aku menyadari kalau jadi guru tuh adalah tempat aku pulang. Dari awal tuh aku nggak mau jadi guru karena paksaan. Aku tuh pengen kalau misalnya aku tuh jadi guru ya karena emang aku mau gitu. Jadi aku tuh bisa jadi guru tuh dengan sepenuh hati. Dan karena aku udah gak kepikiran lagi sama impian-impian yang aku pengen dari zaman aku sekolah dulu, aku pun juga bisa tenang menjalani karir aku yang sekarang sebagai seorang guru. Latar belakang yang kamu miliki, apa yang kamu punya, itu tidak menentukan siapa kamu, tapi diri kamu sendirilah yang akan menentukan siapa kamu dan bagaimana kamu akan membentuk masa depan kamu. Jadi walaupun kamu introvert dan mungkin sekarang kamu juga berada di jurusan yang gak kamu pengen, kamu harus tetap semangat ya, karena kamu tuh sebenarnya bisa jadi apapun yang kamu harapkan. Semangat ya!